Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita aturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini di hari yang cerah ini dalam kegiatan lomba pidato Pekan Raya Pendidikan tingkat SMA, MA dan SMK Kalimantan Barat yang diselenggarakan oleh FKIP Universitas Tanjung Pura. Yang terhormat kepada seluruh dewan juri, kepada hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Cahyani Hadiati Fitri, perwakilan dari Mandua Pontianak, untuk menyampaikan pidato saya mengenai pengaktualisasian kreativitas dan inovasi insan akademis melalui pemikiran kritis untuk menyongsong pendidikan di era new normal. Hadirin yang berbahagia, COVID-19 adalah virus yang sampai saat ini masih menjadi musuh besar di seluruh dunia. Virus yang sudah lebih dari 1 tahun kita lawan, namun masih harus kita perangi dalam medan perang. Virus yang mempengaruhi begitu banyak aspek di dunia, entah itu aspek ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Berbicara tentang aspek pendidikan, organisasi PBB yang mengurusi bidang pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan UNESCO menyebutkan bahwa lebih dari 850 juta siswa di dunia tidak dapat belajar di sekolah akibat virus asal Wuhan, China tersebut. Dan saya, sebagai salah satu dari 850 juta siswa lainnya yang ikut merasakan dampak dari COVID-19 dalam aspek pendidikan. Lalu, apa dampak yang dimaksud? Pembelajaran daring, kurangnya pemahaman terhadap materi, dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang dipaksa untuk berubah. Yang awalnya tatap muka menjadi tatap muka melalui aplikasi. Yang awalnya mengumpulkan tugas ke meja guru menjadi mengumpulkan tugas ke email guru. Ada begitu banyak hal yang terpaksa berubah secara spontan. Mari kita putar waktu sejenak. Selama 2 hingga 3 semester ini, apa saja yang sudah kita dapat? Apa saja yang sudah kita pelajari? Meski memang diakui tidak adanya pilihan lain, namun pembelajaran daring ini mampu membuat siswa lebih memahami tentang teknologi, lebih mandiri dalam mencari materi. Dan seperti sebuah pisau yang mempunyai 2 mata sisi, tentu terdapat kekurangan pula dalam pembelajaran daring ini. Kurangnya pemahaman terhadap materi, kendala jaringan, kuota, ataupun media pembelajaran, kurangnya pemahaman terhadap teknologi, baik guru maupun siswa, adalah kendala yang harus dihadapi dalam proses belajar mengajar secara daring. Lalu, apa yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir kendala dan untuk mengoptimalkan proses belajar mengajar, terutama pada era new normal nanti? Inovasi yang dapat saya tawarkan adalah sistem pembelajaran offline dan online yang dilakukan secara bersamaan. Seperti yang kita ketahui, pembelajaran secara tatap muka yang akan dilakukan pada era new normal nanti akan dilakukan pembagian dalam satu kelas, pembagian siswa dalam satu kelas, di mana dalam satu kelas akan dibagi menjadi 2 kelompok, yang masing-masing kelompok akan melakukan pembelajaran secara tatap muka secara bergantian. Nah, mengapa tidak kita lakukan saja sistem pembelajaran offline dan online secara bersama-sama? Di saat setengah dari satu kelas melaksanakan pembelajaran secara tatap muka dan setengahnya lagi dapat melaksanakan pembelajaran secara daring. Lalu, apa keuntungan dalam pelaksanaan offline dan online secara bersama-sama? Keuntungannya adalah efisiensi waktu, namun dengan pemahaman yang baik. Bagaimana bisa begitu? Di saat pembelajaran tatap muka berlangsung, guru dapat memberikan materi, penjelasan, dan waktu pengumpulan tugas. Sedangkan di saat pembelajaran daring, dapat dilakukan pemberian tugas serta pengerjaan tugas oleh siswa. Sehingga siswa dapat memahami materi dengan baik, dapat bertanya mengenai materi dengan mudah, namun dapat mengefisienkan waktu pembelajaran. Karena waktu pengerjaan tugas dilakukan oleh siswa
secara daring di rumah mereka masing-masing. Jadi, walaupun siswa tidak dapat melakukan pembelajaran secara tatap muka, siswa masih dapat belajar, namun dengan pembekalan materi yang sudah diberikan oleh guru pada pertemuan tatap muka sebelumnya. Lalu, pada akhir pembelajaran, siswa dapat diberikan tugas berupa pembuatan esai mengenai materi yang sudah dipelajari. Dan selain mengenai pembelajaran, kita juga dapat melakukan pengadaan klub penulis. Juga kita dapat melakukan pengadaan lomba dalam ruang lingkup sekolah misalnya. Contoh lomba, lomba menulis esai, lomba menulis berita yang masih akan untuk dibahas, dan lomba topik kasus. Contoh lomba topik kasus, siswa dapat diberikan sebuah kasus di mana siswa harus mencari solusi, mencari jalan keluar dari kasus tersebut. Dalam pengadaan lomba ini akan membantu siswa untuk berpikir lebih kritis dan juga akan mendorong siswa untuk mengeluarkan ide-ide serta pendapat yang kadang tidak dapat tertampung oleh siapapun atau apapun. Jadi kesimpulannya adalah, bagaimanapun situasi serta kondisi, kita tetap harus meningkatkan kualitas dalam proses belajar mengajar. Dan contoh inovasi yang dapat kita lakukan adalah sistem pembelajaran offline dan online yang dilakukan secara bersamaan, lalu pembuatan esai oleh siswa sebagai pendalaman materi, juga pengadaan lomba seperti lomba topik kasus yang dapat meningkatkan kreativitas serta pikiran kritis siswa. Saya rasa cukup sekian. Mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.